Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Syarifuddin dengan NIM 1810044 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai paradigma sosiologi pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Nasruddin MPD. Nah, mengenai paradigma sosiologi pendidikan, di sini saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama mengenai pengertian paradigma dan yang kedua adalah paradigma sosiologi. Pengertian paradigma menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya. Yang pertama, paradigma adalah daftar dari semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi atau penggabungan inti dan deklinasi atau perbedaan kategori dari kata tersebut. Yang kedua, paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, paradigma adalah kerangka berpikir. Menurut Robert Friedrich, paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Menurut Reiser, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Nah, dari penjelasan di atas, paradigma dapat dipahami sebagai suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umumnya merupakan suatu sumber nilai. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan paradigmatik dalam sosiologi, yaitu yang pertama, karena perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing komunitas sosiolog tentang persoalan yang semestinya dipelajari sosiologi. Asumsi dasar atau aksioma antara komunitas sosiologi yang satu dengan lainnya berbeda. Kedua, sebagai akibat logis yang pertama, maka teori yang dibangun dan dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwan itu berbeda. Dan yang ketiga, metode yang dipakai untuk memahami dan menerangkan substansi disiplin ini pun berbeda. Nah, yang kedua, paradigma sosiologi. Reiser memetakan paradigma sosiologi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama fakta sosial, yang kedua definisi sosial, dan yang terakhir adalah tingkah laku sosial. Nah, yang pertama, paradigma fakta sosial. Durkheim adalah orang yang pertama menunjuk fakta sosial atau social fact sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang sesuatu atau thing yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat. Durkheim membagi fakta sosial ke dalam 2 jenis, yaitu dalam bentuk material dan dalam bentuk non-material. Dalam bentuk material yaitu barang sesuatu yang nyata, dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata atau external world. Contohnya, arsitektur dan norma hukum. Nah, dalam bentuk non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata atau eksternal. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari kesadaran manusia. Contohnya yaitu egoisme, altruisme, dan opini. Kemudian ada 2 teori utama yang tergabung dalam paradigma fakta sosial ini, yaitu yang pertama, teori struktural fungsional, di mana teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Yang kedua, teori struktural konflik. Menurut teori fungsionalisme struktural, yang pertama, masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi seimbang. Yang kedua, setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. Yang ketiga, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas umum. Yang keempat, konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium. Nah, menurut teori konflik,
meliputi yang pertama, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Yang kedua, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap desintegrasi sosial. Yang ketiga, keteraturan dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya tekanan dan pemaksaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Dan yang keempat, konsep-konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi keduanya merupakan fakta sosial. Nah, yang kedua adalah paradigma definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Nah, yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Tokoh utama paradigma perilaku sosial atau behaviorisme ini adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial bersifat mistis, tidak konkret, realistis. Objek studi sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya atau behavior of man and contingencies of reinforcement. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Bagi paradigma perilaku sosial, individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikan ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Jadi, tingkah laku manusia lebih bersifat mekanik. Adapun teori yang masuk dalam paradigma perilaku sosial ini adalah teori behavioral sosiologi dan teori exchange. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.